Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in umur wal dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Matur nuwun dumateng para pamirsa saindenging Nusantara kang kita hormati. Marilah kita bersama-sama memahami kawruh ngilmu pangerten ingkang sampun kita tayangkan teng video puniki mawon. Sebab wonten ingkang cerita Gusti Allah kalawan manusia itu lebih dulu mana? Ada yang mengatakan lebih dulu manusia. Sebab nama Allah kalau belum ada manusia, belum ada sebutan nama Allah. Itu cerita orang-orang kuna. Saya mendengar. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada manusia kalau tiada yang mencipta. Maha pencipta. Enggak ada manusia. Nah, ini sama saja. Telur dengan ayam. Tuang mana? Dulu mana? Ada yang mengatakan telur lebih dulu dibanding ayam. Ayam juga lebih dulu adanya telur dari ayam. Adanya ayam dari telur. Nah, ini sama saja cerita Allah dan manusia. Ada yang mengatakan dulu manusia. Tanpa ada manusia tidak ada sebutan Allah. Apakah bumi seisinya selain Allah bisa mengatakan Allah? Enggak. Ada juga yang mengatakan tidak ada manusia kalau tidak ada pencipta. Marilah kita kesimpulkan saja, cari akal yang sehat. Allah itu membawa nama huruf 5 huruf. 1 alif, 2 lam awal, 3 lam akhir, 4 he, 5 tajid. Nah, antara huruf 5 itu mana yang lebih awal? Lebih dulu. Adalah alif. Alif adalah alam pencipta. Hurufnya pertama baru alam asma. Jeneng belum ada wujud. Jadi Allah itu ada tapi tidak ada. Tidak ada wujud. Tapi alam pencipta, alam asma. Lah kan belum ada manusia. Jadi saya kira yang tepat itu Allah Maha Pencipta, Gusti Akaryo Jagat sing menciptakan segala makhluk. Lah itu Allah mau membuat alam hanya 2. Lam awal dan lam akhir. Lam awal itu alam yang dibuat awal oleh Allah. Adalah Adam kalifatullah, sifat nur. Nah, ini dihitung dari huruf yang kedua. Yang ke-1 asma, 2 adalah asma dan usama. Asma iku jeneng, usama iku wujud. Tapi belum bisa diraba. Sebab belum ada alam yang ketiga, keduanya belum ada. Masih 2 huruf. Alif, lam, awal. Nah, setelah itu Allah membuat alam lagi. Yaitu lam akhir. Nah, duduknya lam akhir itu sudah huruf yang ketiga. 1 alam asma, 2 asma usama, 3
Asmah, Usamah, Awadis. Awadis sudah dis kena diraba. Yaitu dunia saisinya. Ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja, batu, air, dan manusia. Baru muncul di lam akhir. Lah setelah itu Allah menjanji akan diakhiri, alam akhir akan diakhiri dihurufi tanda huruf he akhir. Jadi lafaz Allah itu memang alif lam lam he. Jadi alam yang diakhiri nanti alam yang akhir. Lam awalnya enggak. Jadi kita manusia itu pertama percaya adanya Allah. Hanya nama Allah, tapi enggak ada wujud. Yang kedua, kita harus meyakini adanya sifat wujud. Sebab lafadznya itu sudah dodoknya di kedua huruf. Asma usamah, ada jeneng, ada wujud. Nah inilah yang kita ceritakan dari awal video-video selama itu, yaitu kita menceritakan sifat nur. Nah karena kita orang Islam, kita menyebutkan Nur Muhammad. Kalau selain Islam, saya kira tidak. Orang Jawa saja ada yang mengatakan Nur itu yang ikut diri saya. Bisa juga dikatakan uriping pramono jati sing nunggal roko lan sajiwa. Nah, setelah itu kita hanya membuktikan bahwa ada sifat wujud. Nah, setelah lam akhir timbulnya manusia di lam akhir. Ada manusia, ada bumi, ada itu sebagai bukti kasunyatan. Jadi kita pertama percaya, kedua yakin, ketiga bukti kasunyatan. Ada wujudnya, ada namanya, bisa diraba. Nah itulah. Lah setelah ada manusia, baru ada Nabi Muhammad. Sebagai utusan Allah juga. Tapi untuk membawa agama suci sebagai saksi menyampaikan agama suci untuk perdamaian umat sedunia. Memang Nabi kita Muhammad sebagai utusan dari Allah setelah ada manusia. Tapi awalnya kita sudah membawa nur, yaitu Nur Muhammad. Lah yang saya ceritakan di mana-mana video itu membuktikan sifat wujud, yaitu asma usamah. Di lafaz sejarah sudah ada. Jadi jangan salah paham. Kita hanya nambahi ilmu, eling-kenelingan, ngelingaken kon podo benar-benar berilmu. Aja ming cukup memperbaiki ilmu iman tanpa jangkeping iman. Maksudnya begitu, di akhir zaman. Supaya kita merasa betah uripe, karena kita merawat modal-modal pokok dari Allah. Tiganya sudah terawat. Jasmani, rohani, nur ilahi. Lah nur ilahi ini bukan nur Allah, bukan nurullah, sifatullah, ya kuwe uriping pramono jati sinunggal roko lan sajiwa mungkin kita orang Islam ya Nur Muhammad sebagai ablu minallah, hubungan kita kepada Allah. Jadi kita cerita lam awal itu sebagai hidayah. Tapi nanti kalau kita sudah mengikuti jejak
Kanjeng Nabi Muhammad, kita ngalap barokah, menjalankan agama suci yang bagus. Sebab Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah juga. Jadi sudah ada bagiannya lah, macam-macam. Jadi kita tidak akan meremehkan pada orang-orang beriman, menjatuhkan, merugikan, mengganggu, atau supaya merubah ilmu-ilmu. Enggak, nambahi. Karena sudah waktunya kita hidup di akhir zaman. Belum zaman akhir, baru di akhir zaman. Soal alam, ya tingkatan. Di akhir zaman banyak alam-alam, alam ini, alam ini, alam ini. Sekarang ada yang mengatakan sudah mencapai alam apa? Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi tetap satu zaman, baru akhir zaman. Nah, belum mati. Jangan salah paham. Ada yang mengatakan kata zamannya sudah ganti. Ya nek kita sudah mati ya ganti zamannya. Kalau belum mati ya belum ganti. Tapi memang di dalam zaman itu bermacam-macam alam. Ada alam ini, alam ini, alam ini, tapi masih satu zaman. Maksudnya begitu. Umpama ada mengatakan di Jawa ini sudah zaman, mau zaman kerajaan, ya silakan. Tapi tetap satu zaman, baru akhir zaman, belum zaman akhir. Apakah sudah mati? Nah, jangan salah paham dong. Jadi kita masih dalam akhir zaman, supaya kita betah uripnya, ya kita membuktikan sifat wujud sing di diri kita sebagai abdu minallah, sebagai petunjuk segala petunjuk. Jadi saya jangan salah paham. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu kan setelah ada lam akhir. Kan saya di video yang dulu saya cerita sebelum ada lam akhir, lam awal yang saya ceritakan lam awalnya. Karena sudah mencapai asma usamah, ya kita manusia harus mau meyakini, harus yakin adanya sifat wujud. Kalau alif harus dipercaya, soal belum ada wujudnya harus percaya. Tapi kalau yakin, karena kita sudah melihat, namanya yakin. Lah kalau lam akhir, kita harus bukti kasunyatan. Segala makhluk apa saja bisa ada namanya, ada wujudnya, dan bisa diraba, tidak akan langgeng. Pasti akan diakhiri oleh Allah. Makanya harus diakui, dirasakan, benar-benar bisa dibuktikan yang namanya lam akhir. Jadi kita cerita sebetulnya dari awal itu cerita hal lam awalnya. Yang kita pentingkan lam awal sebagai tambahan ilmu. Ilmu diilmukan. Beramal berilmu. Amal isinya ilmu-ilmu. Ngamal ibadah ada ilmunya. Ngamal harta benda ada ilmunya. Amal dagang ada ilmunya. Amal apa saja pakai ilmu. Lah ditambahi ilmu. Ilmu itu memang tidak ada bukunya. Karena itu sebagai manusia berakal yang benar. Maksudnya cerita-cerita yang masuk akal. Sebab ini juga warisan dari nenek moyang, mbah yang buyut, mewarisi kata-kata begitu kepada anak putu. Pakailah ilmu disertai ilmu. Wani beramal diilmukan, punya ilmu ya diilmukan, menjalankan syariat ya disampaikan hakikat. Begitu maksudnya. Jadi kita
menceritakan ini untuk menjelaskan poin yang diceritakan kita selama dalam video itu menceritakan lam awal benar-benar sebagai bukti karena sudah ada cerita lafadznya. Lam awal itu huruf yang kedua yaitu asma usama. Kalau alifnya alam pencipta Gusti Allah itu baru asma. Jadi antara manusia dan Allah memang dulu Maha Pencipta. Lam akhir kan di belakang, huruf yang belakang. Jadi kita menyampaikan atau menerangkan masalah itu. Kita kata-kata kurang pas, kita kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya pada para pendengar. Akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.